Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi kita yaitu tentang Microsoft Word, di mana Microsoft Word ini merupakan bagian dari Microsoft Office. Bagian Microsoft Office yang kita pelajari pada matrikulasi yaitu Microsoft Word, salah satunya. Kemudian ada nanti Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint. Nah, di Microsoft Word itu sendiri kita akan mempelajari kita akan mencari cara membuka file baru, cara menyimpan file, cara membuka file, size dan margin atau page setup, kemudian font, line, spacing dan paragraph, bullet and numbering, insert table, symbol and equation, kemudian ada cetak file, daftar isi, dan daftar pustaka. Nah, untuk selanjutnya yaitu ini adalah tampilan layar desktop saya. Untuk memulainya, di sebelah kiri bawah ada tombol Start. Silakan Anda cari Microsoft Word. Word. Atau buat lebih gampangnya, jika ada tombol Search, Anda bisa ketikkan di sini, Word. Maka akan muncul lembar kerja Anda. Nah, ini pilih blank dokumen. Karena kita membuka file baru ya. Nah, ini membuat file baru. Nah, file ini namanya adalah dokumen 1. Kita mau ganti dokumen 1 ini menjadi nama kita. Atau kita nyimpan. Caranya ada file, kemudian save. Bedanya save dan save as adalah menyimpan di awal. Ketika kita belum membuat si file. Menyimpan di mana kita menentukan nama file dan menentukan di mana kita menyimpan si file. Kalau save, kita menyimpan lembar kerja yang udah pernah kita buat sebelumnya, kita revisi, kita save. Kali ini kita save as. Kemudian di browse, pilih nih, buat folder. Cara buat foldernya adalah klik kanan. Ini terserah Anda mau nyimpan di mana. Saya nyimpan di disk PC, kemudian di data. Nah, ini Anda klik kanan kursornya, mouse-nya, kemudian pilih new, kemudian klik folder. Kemudian pilih buat nama Anda. Kalau nama saya Rizky Amelia Elektro E. Kemudian di double klik. Apa guna folder ini? Ini agar Anda tidak susah mencari folder Anda. Misalkan folder untuk mata kuliah ini, mata kuliah itu. Nah, inilah memudahkan si folder. Nah, ini kita double klik si folder tadi, klik kiri, double klik, kemudian doc-nya ganti nama Anda. Buat dia adalah latihan 2 ya, karena kemarin kita udah masuk ke membuat form. Latihan 2, nama Anda, buat nama Anda, dan kelas Anda. Nah, kemudian tipe penyimpannya ada Word dokumen, oke, klik save. Nah, di atas udah berubah namanya jadi nama yang kita save tadi. Kalau misalkan kita udah membuka file yang lama nih, bisa klik file, kemudian open, kemudian browse, cari di mana file itu tersimpan, misalkan di dokumen sebelah kiri, kemudian cari di mana filenya, misalkan ini. Nanti tinggal Anda klik open. Gitu cara bukanya. Nah, untuk saat ini tadi materinya ini ya. Saya tinggal ketikkan saja. Ini saya ketikkan. Jadi nanti silakan Anda ketikkan juga materi si Word ini apa saja di sini, biar Anda tahu. Materi tentang Microsoft Word. Nah, kemudian kita belajar tentang size. Nih, setelah Anda ketikkan ini, kita ngatur tentang size. Size itu diatur, size itu adalah ukuran kertas. Caranya adalah dengan klik layout, kemudian ada size. Size biasa yang kita gunakan di Politeknik Caltech Riau yaitu size A4. Ini adalah jenis ukuran kertas, ada letter, ada 4. Mungkin kalau mau more paper size ada yang lain di sini. Anda tinggal ketikkan width-nya berapa, height-nya berapa, nanti klik OK. Karena kita bisa gunakan A4, klik A4.
Kemudian kita belajar tentang margin. Margin adalah rata kiri, kanan, tengah, bawah. Nah, di sini di kiri sebelah atas ada margin, diklik. Kemudian ini adalah margin yang telah disediakan oleh Microsoft Word. Nah, kita mau buat margin nih di custom margin. Biasanya di PCR itu marginnya adalah 4333. Nah, yang 4 itu adalah yang sebelah kiri. Berarti ini kita buat 3, marginnya yang 4, sebelah kiri 4, ini yang ini 3, kemudian ini 3. Nah, kita oke kan. Nah, ini bergeser ya tadi ya. Kita pilih marginnya. Kemudian kita mau ngatur font. Ngatur font di mana, Bu? Nah, ini di sini ada font. Di home, ini ada Calibri. Ada 3 blok aja, apa yang udah Anda ketikkan tadi. Di blok, diklik di sini, kemudian ditahan ke kiri, tarik ke bawah. Kemudian pilih tulisannya. Biasanya tulisan yang digunakan adalah Times New Roman. Buat Times New Roman, font ukuran fontnya, Bu. Ini ukuran fontnya 12. Biasanya ada yang digunakan adalah 12. Nah, biasanya jarak antara ini sama ini ada jaraknya. Namanya line spacing. Line spacing itu ngaturnya di sini. Di paragraf, di home, kemudian di bagian paragraf ini ada panah kecil di bawah, diklik. Ini ada line spacing. Nah, ini harus kita blok dulu. Kemudian ini ada panah bawah, diklik. Ada line spacing, biasanya kita buat 1,5 biasanya. Nah, buat 1,5, kemudian klik OK. Nah, teratur dia. Jadi lebih berjarak antara yang atas sama yang bawah. Nah, kemudian untuk ngatur dia paragrafnya kiri, kanan, tengah, atau kiri, kanan gimana, Bu? Nah, ini dia. Anda tinggal blok. Nah, ini dia. Tapi silakan sebelumnya Anda tuliskan, ketikan tentang diri Anda. Kemudian, silakan. Nama saya Rizky Amelia. Biasa dipanggil Ibu Kiki. Saya bekerja di Politeknik Caltech Riau di Kota Pekanbaru. Saya bekerja di sini sudah hampir 5 tahun. Nah, ini Anda silakan buat tentang diri Anda, nama Anda, keluarga Anda, alasan Anda masuk PCR, Anda dari mana, program studi apa. Ini silakan Anda ketikkan jadi sebuah paragraf. Ngerti ya paragraf apa? Paragraf adalah berisikan lebih dari 1 kalimat. Jadi silakan buat paragraf, nanti Anda akan panjang di sini. Setelah Anda buat selesai paragraf, Anda blok. Ini Anda blok. Ini hapus saja ya. Ini hapus saja. Ini Anda buat tentang diri Anda dan keluarga dan sekolah Anda seperti apa. Anda blok, kemudian nih buat dia kalau ini data kiri. Kalau ini dia dibuat rata tengah, kalau ini dia dibuat rata kanan, kalau ini dibuat rata kiri kanan. Nah, biasa kita buat kalau untuk makalah rata kiri kanan. Tapi biasanya di setiap awal paragraf kita pakai tab. Di depan nama kursor nama ini klik tab di keyboardnya. Sebelah kiri ada bacaan tab, klik tab. Jadi dia lebih menjorok ke dalam. Nah, itu paragraf. Kemudian ada bullet and numbering. Bullet and numbering ya, nih bullet and numbering. Ini adalah bullet and numbering. Perhatikan kursor saya, ini adalah bullet. Nih, tanda-tanda seperti ini di bullet. Sedangkan yang ini adalah numbering. Nah, saya mau buat jurusan yang ada di PCR. Jurusan apa aja? Jurusan teknologi industri. Kemudian apa? Jurusan teknologi informasi. Kemudian ada jurusan akuntansi. Kalau akuntansi ini sebenarnya bukan jurusan sih, tapi udah prodi, tapi kita buat saja di sini jurusan. Nah,
jurusan teknologi industri itu ada apa aja. Nah, di sini kita membuat pakai ini tadi sebenarnya kita bisa buat pakai si numbering. Caranya adalah di sini Anda klik panah, kemudian klik yang ini numbernya. Nah, untuk ke bawahnya Anda tinggal enter. Yang ini diklik, dihapus, enter. Nah, jurusan teknologi industri ada apa aja, di enter, dihapus, kemudian buat baletnya, terserah Anda pilih mau balet yang mana, ada teknik informatika contohnya. Teknik komputer, industri ya, industri ada teknik mesin, teknik listrik, teknik mekatronika, dan lain-lain. Silakan Anda lanjutkan. Apa saja ada, harusnya ada 6 di sini. Silakan Anda lanjutkan ya, agar videonya tidak terlalu panjang. Nah, jurusan teknologi informasi, Anda enter, Anda hapus. Nah, ini Anda pilih balik number yang Anda mau. Saya pilih ini, ada teknik informatika. Ada teknik komputer. Kemudian ada sistem informasi industri. Nah, ini ada akuntansi. Anda enter, Anda backspace, kemudian buat balik numberingnya ini, buat akuntansi. Selesailah balik numbering kita. Kemudian selanjutnya kita mau buat insert tabel. Ini di enter aja, enter. Buat insert tabel, caranya klik insert. Kemudian di sini ada bacaan tabel. Ini ada tabel, berapa banyak tabel yang mau kita buat. Di sini ada 1x1, 1x2. 1x2 ini adalah maksudnya 1 kolom 2 baris. Kalau 2x2, 2 kolom 2 baris. Tapi kalau Anda mau menginputkan secara manual, bisa juga klik insert tabel, kemudian pilih kolomnya saya mau buat ada 3, row-nya ada 3 juga. Klik OK. Nah, muncullah ini. Ini bisa Anda tarik ke dalam, atau Anda kecilkan, atau Anda besarkan. Caranya adalah di garis, tepat di garis ada tanda panah, diklik kiri, kemudian digeser ke kiri atau ke kanan. Terserah Anda, ini juga bisa dikecilkan. Nah, silakan Anda ketikkan nomor, nama, prodi. Ini contoh ya. 1, 2. Nama misalkan Citra. Yang ini namanya misalkan Andi. Prodinya misalkan Citra, prodinya teknik elektronika. Kemudian si Andi, prodinya misalkan teknik mesin. Nah, biasanya di sini ini kan judulnya biasanya di bold, ditebalkan, dan di garis tengah biasanya. Ini Anda blok, Anda klik kiri, kemudian tahan, geserkan. Nah, pilih home, kemudian di B kan, atau bold. Nah, ini ada bold, ini ada garis miring, Anda underline. Untuk garis pertama, buat dia bold. Kemudian dia buat di rata tengah, center. Nah, untuk yang nomor, buat juga dia rata tengah, center. Untuk Citra dan teknik nomor 1, untuk baris kedua ini, buat dia adalah italic. Italic itu adalah garis miring. Nah, berubah dia jadi garis miring. Untuk yang baris ketiga, ubah dia jadi underline. Di atas ada underline, klik underline. Dia akan bergaris bawah. Kemudian, jika Anda mau menambahkan 1 baris nih, bisa. Atau menambahkan 1 kolom lagi, bisa. Caranya adalah klik di sini, di tabelnya, klik kanan, kemudian insert, kemudian kalau menambahkan baris bisa insert row, atau insert row above atau below. Kalau di above berarti dia nambah di atas. Kalau dia below, dia nambah sebelah bawah. Tuh dia. Sama kalau dia misalkan insert si kolom, tambahkannya kolomnya di kanan atau di kiri. Kalau di kiri dia seperti ini, jadi seperti ini.
Atau dia kalau nambahkan kolom di kanan, dia seperti ini. Nah, selanjutnya, klikkan di luar tabel. Kita belajar tentang simbol. Simbol, kan banyak jenis simbol ya. Ada beta, alfa, ohm, dan sebagainya. Nah, untuk simbol itu kita ada tersedia di Word. Caranya adalah dengan klik insert di atas, kemudian ada simbol sebelah kanan, paling ujung. Kemudian pilih more symbol. Silakan ketikkan simbol yang Anda mau. Ketikkan, saya pilih lambda, klik insert. Kemudian beta, klik untuk masukkannya, pilih beta, pilih insert. Saya mau ohm, pilih insert. Nah, ini sudah langsung muncul. Saya kasih spasi biar kelihatan. Nah, silahkan Anda buat untuk jenis simbol yang lain sebanyak 10 buah simbol yang biasa kita gunakan, yang biasa digunakan. Simbol. Nah, untuk selain simbol kita ada equation. Equation itu adalah rumus. Jadi untuk rumus-rumus kuadrat, akar itu udah tersedia di Word. Kita nggak perlu lagi buat sendiri. Caranya adalah dengan klik insert, kemudian equation. Klik insert, kemudian equation, panahnya diklik. Nah, di sini ada A sama dengan PR kuadrat. Tinggal Anda klik PR kuadrat. Kalau Anda mau ubah A-nya jadi B, boleh. Atau mau jadi X, boleh juga. Nah, untuk rumus yang lain, insert, kemudian equation, kemudian saya pilih ini. Oke, ini udah masuk. Nah, silahkan Anda buat untuk 5 jenis equation yang lain. Nah, kemudian kita belajar tentang mencetak file. Ini kita enter saja. Kalau Anda sudah selesai buat jenis equation-nya dan simbolnya, kita enter. Enter di lembar kerja yang baru. Kita mau buat daftar isi. Daftar isi itu biasanya ada bab 1, bab 2, bab 3 ya. Kita buat bab 1. Biasanya itu adalah pendahuluan. Di pendahuluan biasanya ada 1-1 latar belakang. 1-2 biasanya ada tujuan. Ini udah otomatis ya, langsung muncul 1-2 gitu. Nah, kita hapus. Kita buat bab 2. Bab 2 itu biasanya pembahasan. Pembahasan itu biasanya ada dasar teori. Kemudian ada bab 3, penutup. Biasanya ada kesimpulan dan saran. Nah, ini jadi. Untuk yang bab, yang ada kata-kata bab-babnya, di blok, diklik kiri, kemudian ditahan, digeser, klik heading 1. Di home, kemudian ada bacaan heading 1. Yang bab 2 juga ada, diklik di heading 1. Bab 3 juga, diklik dijadiin heading 1. Ya, untuk yang ini latar belakang dan tujuan, di blok dijadiin heading 2, ini juga dijadiin heading 2, kemudian ini juga dijadiin heading 2. Oke, nah tapi ini tulisannya masih warna biru. Biasanya kita pakai tulisan warna hitam. Sekarang kita mau modify. Heading 1, klik kanan, klik modify, kemudian pilih warna tulisannya jadi warna hitam. Pilih bold, kemudian biasanya judul fontnya 16. Tulisan yang digunakan biasanya harus Times New Roman kalau untuk default. Kalau dia judul biasa buat di rata tengah. Klik OK. Secara otomatis semua yang heading 1 tadi menjadi rata tengah. Kemudian kita mau modify yang heading 2. Di home, kemudian heading 2, klik kanan, modify, pilih dia tulisannya warna hitam. Kemudian fontnya biasanya 12 saja. Fontnya, ukuran fontnya 12, fontnya Times New Roman. Dia rata kiri, klik OK. Secara otomatis dia akan bergeser jadi
berubah warna jadi warna hitam. Nah, daftar isi itu kan sebelum adanya bab 1, bab 2, bab 3 ya. Sekarang kita membuat bab 1, bab 2, bab 3 ini menjadi di daftar isi. Nah, klik di bab 1 di depan ini, kemudian pilih insert, kemudian pilih blank page. Dengan kata lain, akan bertambah page yang kosong sebelum bacaan bab 1. Sementara di awal bab 1 ini tadi adalah setelah ini ya, setelah kita buat equation. Tapi setelah kita tambahin blank page ini tadi, ada page kosong sebelum bab 1. Nah, ini adalah gunanya untuk daftar isi. Kita tinggal buat reference buat daftar isinya. Tinggal kita panggil. Pilih reference, kemudian pilih table of content, pilih table of content yang automatic table 1 paling atas. Nah, ini. Secara otomatis muncullah table of content atau daftar isi. Ini bisa Anda ganti. Daftar isi. Tulisannya kita ganti aja. Jadi warna hitam. Ini ganti tulisan ya. Warnanya. Nih A, nih. Nah ini, bab 1 sampai bab 3 ini terletak masih dalam satu page 4. Kita membuat antara bab 1, bab 2, bab 3 ini beda page. Dengan kata lain, ini nanti pasti akan berubah. Tapi berubahnya tidak secara manual. Kita tidak lagi melihat bab 2 tadi page berapa ya, gitu. Jadi kita mau buat secara otomatis. Ini kita jadiin dulu beda page-nya antara bab, di enter. Ini juga di enter. Nah, ini antara page bab 1, bab 2, bab 3 ada beda page. Nah, ini masih sama. Cara ngubahnya gimana? Cara ngubahnya klik di sini. Ini tadi seperti ini ya. Klik di sini, kemudian update tabel, pilih update page number only, klik OK. Secara otomatis dia akan berubah. Ini jadi halaman 5, halaman 6, dan halaman 7. Oke, itu untuk daftar isi. Selanjutnya kita coba buat untuk daftar pustaka. Daftar pustaka itu biasanya di akhir ya. Di akhir halaman. Kita buat di halaman kosong. Nah, klik reference, kemudian pilih insert citation, kemudian add new source. Nah, ini tipe sumbernya ada buku, jurnal, report, artikel, dan sebagainya. Saya pilih buku saja. Saya buat namanya, nama penulis buku. Saya buat nama saya saja. Kalau kalian ada penulis buku yang kalian tahu, silakan dibuat. Atau kalau tidak, silakan buat nama Anda sendiri saja. Rizky Amelia. Judul bukunya adalah Praktikum, contoh ya, Sistem Komunikasi Optik. Kalau Anda membuat yang lain, silakan. Tahunnya adalah 2019. Kotanya adalah Pekanbaru. Publisher atau penerbit adalah Politeknik Caltech Riau. Saya klik OK. Nah, ini muncul, ini Anda hapus saja. Kemudian, biasanya daftar pustaka itu tidak hanya satu, tapi lebih. Kita mau tambahkan. Klik insert, kemudian add new source. Tipe bukunya, tipe of source-nya adalah buku juga. Autornya saya membuat 3 suku kata namanya. Misalkan Andi Irwanto Manik. Nama bukunya Praktikum Manajemen Jaringan. Tahunnya saya membuat 2018. City-nya saya membuat Jakarta. Penerbitnya saya membuat Erlangga. Saya klik OK. Ini Anda hapus saja. Dah, Anda tinggal klik untuk memunculkan daftar pustaka. Anda tinggal klik reference, kemudian pilih bibliografi, kemudian pilih yang paling atas atau tengah atau paling bawah, terserah Anda. Kalau saya pilih yang paling atas, bibliografi. Otomatis dia akan muncul. Ini akan muncul ya. Nama-nama si daftar pustakanya telah diinputkan lagi. Jadi kita nggak perlu lagi secara manual menginputkan
ini kalau buat daftar pustaka tahun dulu apa penerbitnya dulu ya atau kotanya dulu. Nah, di sini dia udah secara otomatis, si Word ini secara otomatis sudah menyediakan program atau fungsi untuk lebih mempermudah si user. Oke, tugas kalian adalah silakan kalian ikuti tutorial yang sudah saya jelaskan, kalian cobakan, kemudian silakan kirim melalui Google Drive, upload filenya melalui Google Drive, jangan lupa namanya adalah, nama filenya yang diupload adalah nama Anda, berarti latihan 1 ya, latihan 2, ini ya harus sesuai dengan ini. Sesuai dengan ini, latihan 2, strip nama Anda, strip kelas Anda. Berarti latihan 2, strip Rizky Amelia, strip elektro E. Setelah Anda upload ke file di folder Anda masing-masing, Anda tidak perlu mengirimkan email lagi, karena saya sudah secara langsung bisa melihat isi drive Anda semua. Oke, paham? Upload di folder Anda masing-masing. Oke, jika ada pertanyaan, silakan melalui grup WA. Saya tutup untuk pertemuan tentang Microsoft Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.